Saya jelaskan, Bu. Program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya, ya saya nggak ngurusi, Bu, sisanya. Kenapa ya? Saya ngurus ini aja mumet gitu kan, Pak. Ini komplain sini begitu. Akhirnya MK akan menghadirkan 4 menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024. Yang pertama adalah Muhadjir, Airlangga, Sri Mulyani, dan Menteri Mensos, yaitu Ibu Risma. Sidang kali ini bakalan seru banget sih, gengs. Hari Jumat adalah tontonan paling horor bagi Jokowi. Dipastikan bulu kuduknya merinding tuh. Saat diwawancarai kemarin, Jokowi blak-blakan, geng. 4 menterinya dipastikan akan hadiri sidang MK. Tapi lebih seru lagi kalau Jokowi itu juga ikut dihadirkan ya sebagai saksi. Ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Hah? Ya, menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Saya kira nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Ya. Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK. Jadi gengs, menghadirkan saksi kunci politisasi bansos 4 menteri Jokowi itu penting ya, karena keempat menteri tersebut mengetahui secara langsung terkait dengan hal-hal yang sudah diuraikan oleh pihak 01 tentang penyelewengan bansos. Mengingat anggaran bansos 2024 itu kan melonjak sampai 297 triliun. Koreksi kalau salah ya. Dan salah satu pertanyaan yang akan diajukan itu adalah akan mempertanyakan dari mana anggarannya? Apakah memang sudah disiapkan atau diplanningkan atau gimana? Ya kita tahu di 2024 ini kan tidak ada kejadian-kejadian yang urgent dan penting gitu. Seperti misal 2020 ya, itu kan ada COVID. Ya wajar aja kalau bansos itu ditambah gitu kan. Tapi herannya, kenapa saat COVID, anggaran bansos saat COVID itu tidak setinggi seperti tahun 2024 gitu. Yang tidak ada kejadian apa-apa, kecuali emang dipersiapkan untuk pemilu 2024. Itu beda ceritanya. Saya jelaskan, Bu. Program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya, ya saya nggak ngurusi, Bu, sisanya. Kenapa ya? Saya ngurus ini aja mumet gitu kan, Pak. Ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas, Pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar program kami. Dari mana kami dapat uang? Orang ini saja ngitung itu harus nunggu temuan BPK bahwa kami utang, nanti baru kami bisa minta nanti ke Kementerian Keuangan ya. Kenapa? Tadi realisasi Bu Esti menyampaikan, saya salur misalkan bulan Desember, November. Makanya saya sampaikan, kenapa saya sampaikan salur dan transaksi? Karena ini uang dikirim ke bank, dimasuk ke rekening dia ngambilnya itu mungkin 2 bulan kemudian, ada yang begitu, ada karena Bu jaraknya jauh ngambil ke bank. Tapi kalau saya serahkan semua ke PT Pos, saya nggak punya duit. Kemarin juga sempat viral video pernyataan soal Menteri Mensos, yaitu Bu Risma ya. Karena menghadirkan Menteri Sosial itu penting banget sih. Karena terkait perencanaan bansos itu, gue sendiri melihat ada keanehan gitu. Kalau kita lihat dari pengakuan Ibu Risma, itu tidak tahu menahu soal anggaran 497 triliun itu. Karena tidak dilibatkan soal penyaluran bansos 2024, guys. Ini perlu kita tahu juga ya. Anggaran bansos versi Kemensos itu hanya 78 triliun, geng. Dan bansos versi Jokowi itu 497 triliun. Ibu Risma pun bingung saat ditanya gitu, sisanya kemana? Dari Mensos agar tidak terhindar lagi nih untuk pilkada ke depan. Bansosku nggak masalah kok. Aku kan nggak ada hubungannya, ya toh. Ya. Usul sangganya juga bisa dipakai. Nggak ada kami
Makanya teman-temannya bingung aku ngomong apa, orang aku nggak tahu. Berarti yang soal bantuan ada tiga, iya di awal-awal katanya banyak bansos beras, pangan. Nggak tahu itu siapa. Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada 497 triliun. Di tempatku itu 78 triliun. Dan itu sudah ada anunya. Oh ini akan terima, ini enggak, ini terima, ini enggak. Itu ada nama-namanya. Jadi kan yang sisanya itu aku nggak tahu dari itu. Apa namanya? Aku nggak berhak lah untuk bicara itu kan. Itu ada kan, itu sudah berapa tahun itu kejadian terjadi gitu. Artinya bansos di Kemensos itu bebas dari praktek politik lah ya Bu. Saya enggak itu karena kan usulannya jelas. Orang boleh klarifikasi. Oh ini nggak berhak gitu kan tadi. Ada usul sangga. Demokrasinya kan itu, ada usul sangga itu. Oh ini nggak berhak. Nggak boleh dia komplain. Karena gini, gengs, sebenarnya kita tuh nggak ada masalah ya soal bansos karena itu baik ya. Tapi kalau bansos itu dipergunakan untuk politisasi, gue pribadi nggak rela gitu. Uang dari rakyat dipergunakan untuk pemenangan salah satu paslon. Selain keempat menteri tersebut, gengs, MK juga menjadwalkan pemanggilan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketua MK Soeharto yang menegaskan pemanggilan kelima pihak itu dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK. Yang mulia para hakim, tadi pagi, yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tiga, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. Empat, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5 dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah. Ini bukan berarti Mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon itu sesungguhnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Jadi gini ya, geng, soal pemanggilan 4 menteri itu sebenarnya bukan hasil dari permohonan dari tim Amin ya, tetapi Hakim Konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil para menteri. Hakim Ketua MK juga menjelaskan permohonan kubu Anies dan Ganjar Mahfud itu sejatinya ditolak oleh MK. Gitu, gengs. Dan satu lagi, gengs, kepada pihak 01, pihak terkait dan termohon itu tidak diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan karena yang melakukan pendalaman hanya para hakim. Jelas ya. Tapi sayang banget sih ya. Ya semoga aja pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim itu sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari tim hukum Amin ya, dan semuanya sesuai harapan. Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Terus buat teman-teman yang udah mampir jangan lupa